Manuver KMP di Perpu Pilkada ini menarik sebetulnya, Mas Burhan. Tadi kalau dikatakan bahwa Perpu Pilkada meskipun sekarang pendukungnya lebih banyak lagi, lebih banyak secara politis. Ya, tapi juga masih ada beberapa catatan. Cuma yang menarik tadi sebetulnya dari pernyataan Mas Burhan bahwa sebetulnya pertimbangan matang partai-partai yang ada di KMP itu sebetulnya kalah langsung kolaps gitu ketika situasi di masyarakat berubah. Pertimbangan matang mereka bahwa pilkada langsung itu... Jadi dukungan publik itu stabil. Ya, kita melakukan riset secara longitudinal sejak tahun 2005. Sejak rezim pilkada itu dilakukan. Jadi kita sisipkan pertanyaan, dua pertanyaan secara rutin. Bukan hanya dalam survei nasional, tapi juga survei pilkada. Dan datanya luar biasa. Dataset kita ribuan. Gitu ya. Apa itu? Dan konsisten, itu nggak pernah di bawah 80%. Dukungan publik terhadap pilkada secara langsung. Jadi paling rendah itu 81%. Nah, kemarin kita riset bulan Oktober secara nasional 84%. Nah, jadi pertimbangan sebenarnya KMP ketika menggulirkan isu pilkada lewat DPRD, sebenarnya itu mereka mengabaikan masyarakat. Ya, mereka mengabaikan masyarakat karena mungkin mereka tahu masyarakat memorinya pendek. Jadi untuk kepentingan politik tertentu, KMP kalau dihitung di atas kertas dengan dukungan, kalau misalnya Demokrat masuk KMP, itu tidak ada satupun provinsi kecuali Bali ya di tingkat provinsi yang bisa dimenangkan oleh KIH kalau misalnya pilkada lewat DPRD. Itu secara hitung-hitungan politik. Hitungan di atas politis ya. Kalau misalnya Demokrat cabut sekalipun, itu KIH cuma menang di 3 provinsi, yaitu Bali, kemudian Kalteng, ya satu lagi saya lupa gitu ya. Tapi poinnya adalah memang mereka perhitungannya adalah perhitungan politik di tingkat terbatas, yaitu di DPRD atau di Dewan, di mana konstelasi politik KMP relatif lebih dominan ketimbang KIH. Jadi pertimbangannya itu melepaskan diri dari persoalan apakah gitu ya masyarakat setuju atau tidak setuju pemilkada lewat DPRD. Artinya dicari-carilah alasan bagaimana supaya contoh misalnya ya, langsung ini alasan utamanya kan pasal sila keempat ya Pancasila soal musyawarah untuk mufakat. Tapi dalam isu pemilihan dewan, pimpinan dewan, sama pemilihan alat kelengkapan dewan, itu nggak dipakai tuh di situ. Jadi soal musyawarah untuk mufakat itu dipakai secara selektif. Untuk soal pilkada itu digunakan, inilah pilar keempat. Tapi dalam soal pemilihan pimpinan dewan MPR plus alat kelengkapan dewan itu nggak dipakai. Jadi memang itu menunjukkan bahwa dalam politik ya soal seleksi, isu seleksi data itu menjadi penting. Ini artinya kalau pilkada langsung ini nanti digolkan, artinya Perpu Pilkada digolkan, ini akan menjadi lebih seimbang ya kekuatan di dan sebenarnya di goyahnya Gerindra, goyahnya PKS itu karena melihat manuver Pak SBY. Jadi ada dua kategori pendukung pilkada langsung ini. Ada pendukung substantif, ada pendukung taktis, gitu kan. Pendukung substantif itu adalah fraksi-fraksi memang dengan kesadaran ideologisnya, kesadaran politiknya menghendaki bahwa pemilihan kepala daerah itu diserahkan kepada rakyat. Saya kira argumentasi filosofisnya jelas bahwa Pancasila itu kan cita hukum, res ide. Sehingga oleh karena itu penjabarannya masuk di pasal 2 Undang-Undang Dasar NRI 1945 bahwa negara Indonesia berdasarkan kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan dengan undang-undang dasar, bukan dengan undang-undang. Jadi kuat sekali posisi kedaulatan rakyat itu. Nah, sehingga oleh karena itu saya membagi dua, pendukung pilkada langsung secara substantif dan ada pendukung pilkada langsung karena urusan taktis politik. Gitu loh. Nah itu tapi mana lebih banyak gitu kalau misalkan Nasdem, kemudian P3 sebelumnya itu mendukung pilkada itu DPRD. juga saya ingat tapi setelah bergabung sama Mas Basara berubah gitu. Karena jadi memang ada persoalan politik. Proses internalisasi ideologis begitu di dalam KIH. Jadi Partai Demokrat melihat figur daripada politik menyangkut masalah isu Perpu ini. Pada saat Golkar menyatakan akan mendukung melalui DPRD, maka Partai Demokrat tidak pernah gentar dan Partai Demokrat yakin, seyakin-yakinnya bahwa dapat dipastikan Perpu ini akan diterima di DPR. Karena tadi itu, ya, secara substansi dan taktis itu memang pasti kami di atas kertas itu sudah kami yakin kami akan menang. Begitu. Kita akan menggolkan Perpu yang nomor 1 ini. Jadi tidak ada keraguan ini menarik sama sebetulnya. sekali. Saya ingat waktu Demokrat walkout itu, ya mungkin ada yang sampai sekarang mungkin ada yang mengatakan bahwa Pak SBY pengkhianat segala macam. Tapi sebetulnya dalam politik itu gimana cara memainkannya sebetulnya itu kan? Enggak, sebenarnya pada saat walkout itu bukan secara tadi menyangkut masalah substantif. Saya menganggap itu masalah strategi.
Itu dia. Ada sedikit strategi yang sedikit di luar perhitungan pada saat itu, di mana situasinya yang tidak menginginkan sehingga terjadilah satu tindakan yang walk out itu. Jadi bukan dari kebijakannya, tetapi daripada kondisi strateginya pada saat yang bersalah. Sehingga justru itulah belajar daripada itu. Kali ini kami firm dari awal sampai terakhir ini kami firm bahwa Perpu ini harus betul-betul dapat diterima oleh teman-teman di DPR dan kami PDIP tahu, pasti akan mendukung ya. ya. Oh iya, tadi saya katakan Sebenarnya kalau komunikasi sesuatu yang PDIP sama Pak Sarif lebih lama, itu nggak mungkin nggak perlu begini, kita Mas membahas. Rudi, bagi PDI Perjuangan, sesuatu yang prinsip itu tidak bisa dikompromikan dalam keadaan apapun. Tadi sudah saya katakan sikap mendukung pilkada rakyat atau Meskipun pilkada hatinya langsung. terluka. Bagaimana? Meskipun hatinya terluka. Dalam berpolitik itu, rasa luka, sakit hati itu harus menjadi luxury goods. Harus menjadi barang mewah. Kalau sedikit-sedikit luka, kecewa segala macam, nanti bagaimana urusan rakyat? Baik. Nah, kalau soal luka itu kayaknya Partai Demokrat sudah banyak pengalaman. Kita akan sambungin nanti di segmen berikutnya.